Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya. Salam optimis. Dan juga tentu untuk pertama kali kita membuat video ya pada tanggal 5 Januari hari Minggu tahun 2025. Yang pertama kita terlebih dahulu sampaikan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentunya diberikan kelancaran, kesuksesan dalam segala aktivitasnya. Karena ini pertama video kita buat, ini kita mau menyampaikan yang lagi rame ini. Yang lagi rame terkait dengan penghapusan presiden threshold, presidensial threshold ya, atau PT, oleh Mahkamah Konstitusi yang pada hari Kamis kayaknya ya, pada hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025 itu melalui putusan nomor 62 garing PUU strip XX 11 Romawi tahun 2024 itu telah diputuskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menghapus presidensial threshold. Di dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pengaturan terkait ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%, karena dulu itu kan syarat pencalonan presiden itu 20%. 20% suara partai atau gabungan partai. Dulu seperti itu, tahun 2024 kemarin pemilu itu juga seperti itu. Nah, diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mereduksi dan membatasi hak politik warga negara maupun partai politik selaku peserta pemilu. Di dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pemberlakuan presidensial threshold telah melanggar moralitas, rasionalitas, bahkan menimbulkan ketidakadilan. Baru sekarang ini. Dulu-dulu juga ya nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan dari apa yang sudah diputuskan oleh MK itu bisa banyak muncul pilihan di dalam kontestasi pilpres yang akan datang. Seharusnya dengan putusan ini partai politik itu mempersiapkan kader-kadernya yang terbaik. Jadi tidak asal-asalan. MK bahkan berargumen ya, kita lanjutkan ini. Ini berita dari Kompas. MK bahkan berargumen bahwa pengaturan terkait presidensial threshold telah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak sesuai dengan semangat perubahan konstitusi, utamanya pengaturan terkait kedaulatan rakyat. Implikasinya adalah putusan MK tersebut memberi amanat bagi legislator untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Pemilu guna persiapan pemilu 2029 yang akan datang. Maksudnya di sini adalah pasca keputusan MK tersebut, ini anggota dewan ya yang ada di DPR RI itu diminta untuk segera melakukan revisi undang-undang pemilu tersebut. Jadi menyesuaikan terkait apa? Terkait persiapan pemilu 2029 yang akan datang, mengacu kepada
putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan pada eh, tanggal 2 Januari itu, yaitu penghapusan presidensial threshold yang 20%. Artinya ya, pasca perubahan undang-undang pemilu nanti, maka setiap partai politik itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan individu sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi semua ini sangat menguntungkan ya bagi partai politik. Tidak dibatasi lagi. Mau dapat 5%, mau dapat 10%, mau dapat 20%, itu sangat terbuka gitu. Jadi tidak tidak dibatasi kayak seperti yang pemilu-pemilu yang lalu. Kita lanjutkan, serupa dengan alasan penghapusan eh, serupa dengan alasan penghapusan presidensial threshold sebelumnya, MK melalui putusannya nomor 60 tahun 2024 juga mengabulkan permohonan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam putusannya, MK mengurangi ambang batas eh, mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% menjadi ambang batas variatif berjenjang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT masing-masing daerah. Adapun ambang batas tersebut kemudian dipangkas menjadi 6,5 sampai 10%. Sementara itu dulu informasi yang kita sampaikan, nanti kita update kembali eh, terkait isu-isu terkini ya, terutama di politik tanah air. Demikian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.